Selamat datang di dunia santri ya. Oke. Kalau dulu saya ingat ceramahnya Kiai Haji Hashim Muzadi waktu 90 tahun gontor itu, dan biasanya Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua PBNU ya, kalau menghadiri acara ulang tahun gontor ya, yang terakhir kemarin 90 tahun gontor ya, beliau itu biasanya menjadi pembicara di akhir sesi karena lucu ya, karena beliau itu kalau khasnya orang NU itu kalau ngomong nggak pernah serius. Dan salah satu yang diingat dan kita ingat itu begini ya, setinggi apapun gelar seorang pria itu, tetapi kalau sudah ketemu sama istrinya goblok mendadak, itu semua ketawa semuanya. Kemudian beliau juga menyampaikan, berarti yang ketawa ini pengalaman ya, termasuk kita juga ketawa. Ya Allah ya. Adalah kemarin itu kan ada yang bertanya, bagaimana santri gontor itu bisa turun ke masjid tetapi jalannya cepat ya, tanpa mencari sandal, karena di gontor itu sudah ada namanya tas sandal. Tas sandal itu disimpan di satu tempat tertentu. Kemudian begitu bubaran, santri langsung seret ngambil, turun, itu turun tangga itu sudah nggak pakai nafas lagi itu ya, terbang gitu ya. Begitu nyampe di dasar langsung mengeluarkan sandal, seret, langsung lari ya, itulah. Itu adalah satu aksi yang epik sekali ya, yang selalu kita rindukan biasanya itu. Mungkin kalau kita turun dari tangga gontor itu kayaknya kalau sendirian itu ada rasa takutnya, tapi kalau sudah Jumat, habis sholat Jumat itu kalau turun bisa cepat sekali ya. Tapi kadang-kadang kalau pas hujan ya, dan tangganya licin itu pasti kedengeran gedebok gitu ya. Iya. Dan Kiai Haji Imam Zarkashi ini adalah adik yang paling kecil ya. Ketiga pendiri gontor atau Kiai gontor itu dalam keadaan beliau ini yatim karena ayahnya Kiai Haji Kiai Anwar Besar itu wafat dalam usia yang masih terbilang muda. Namun istri beliau yaitu ibunya Sudarmi tetap gigih, tetap memiliki keinginan kuat untuk putra-putranya ini menjadi penerus dan bisa mengembalikan masa keemasan gontor. Kemudian dipondokkanlah ya. Dan menariknya setiap kali ibunya Sudarmi atau ibunya Trimurti Kiai Gontor ini ketemu siapa saja pasti minta doa, termasuk minta doa kepada begal atau waroan ya, kalau bahasa Ponorogonya waroan. Ibunya Sudarmi tidak segan-segan ya, dan tidak malu dan tidak takut untuk minta doa kepada orang yang secara sosial mungkin dinilai orang gak baik ya, baik itu penjahat atau apalah. Waktu ibunya Sudarmi ini meminta doa kepada salah satu orang yang dikenal jahat atau waroan itu ya, kaget waroannya itu. Loh, kok Anda minta doa kepada saya? Kan Anda tahu saya itu orang yang banyak dosa. Ya mungkin doamu tidak mujarab untuk kamu, tapi mujarab buat orang lain. Luar biasa sekali. Maka dari sini akhirnya Sri Murti atau Kiai pendiri Gontor itu menjadi luar biasa sekali. Mentalnya jiwa pejuangnya terwarisi dari para pendahulunya. Dan mungkin itu ya salah satu hikmahnya yatim itu ya. Nabi kan juga yatim piatu ya. Orang yang yatim piatu itu biasanya jiwanya lebih kuat ya, lebih teguh, lebih tegar. Demikian juga para pendiri Gontor itu hidup dalam keyatiman, tapi dengan keyatiman itu beliau menjadi pribadi yang tegar. Buktinya apa? Berdirinya Gontor itu ujian dan cobaannya luar biasa sekali. Ketika masa penjajahan diobrak-abrik Belanda, diobrak-abrik Jepang, kemudian ketika masa kemerdekaan sudah merdeka, datang pemberontakan PKI datang mengobrak-abrik, bahkan menangkap dua Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Imam Zarkashi. Keduanya hampir dieksekusi ya. Keduanya hampir dieksekusi, kemudian keduanya saling berebut kematian ya. Keduanya itu saling berebut, saya saja mati. Tapi alhamdulillah Allah mengirimkan pasukannya ya. Datang pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji
Kiai Haji Khalid Hashim. Kedua-duanya adalah putra dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bisa menguasai Ponorogo dan bisa membebaskan dua kiai. Dan ternyata Tebu Ireng dengan Gontor itu adalah saudara kandung, ya, saudara dekat, ya, saudara dekat. Karena Gontor dengan Tebu Ireng itu satu nasab dan satu nasib, bertemu di Tegalasari. Itu adalah sejarah yang unik sekali. Maka hubungan Gontor dengan Tebu Ireng sampai saat ini masih mesra karena keduanya itu adalah saudara. Dan dulu Kiai Haji Imam Zainal Kasyih itu diangkat sebagai kepala pendidikan agama Islam di Kementerian Agama, yang waktu itu Menteri Agamanya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Abdul Gusdur, ya. Itu sekelumit kisah, ya, dari kesabaran kegigihan Bunyi Sudarmi Ibunda Trimurti. Dari sini kan setidaknya memberikan pelajaran bahwa memang seorang wanita yang solehah itu akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa sekali. Maka bersyukurlah bagi Anda, ayah bunda yang saat ini menitipkan putra-putrinya di pesantren, ya. Karena insya Allah putra-putri Anda ini akan menjadi pusat peradaban bagi putra-putri setelahnya, zuriyah atau keturunan berikutnya, ya. Dan ketika, ya, anak itu adalah investasi, anak adalah investasi, ya, investasi akhirat khususnya. Saat ini putra dan putri Anda sedang menuntut ilmu, belajar, baik itu di luar atau di pesantren, ya, khususnya di pesantren, ya. Karena di pesantren itu luar biasa tirakatnya. digembleng untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh. Ya Allah, semangat sekali kalau ngomong bab itu, ya. Ya, karena apa? Bersyukur sekali kalau ada anak masih mau mondok, itu bersyukur sekali, anugerah sekali. Karena kalaupun mungkin dia tidak jadi apa-apa atau mungkin tidak terlihat menjadi apa-apa, minimal Anda sudah menyelamatkan masa-masa remajanya, gitu, ya. Tapi insya Allah, ya, senakal-nakalnya alumni dia akan kembali lagi ke habitat pesantrennya, ya. Senakal-nakalnya alumni, ya, tapi naudzubillah, moga-moga putra-putri ayah bunda semuanya nanti menjadi alumni yang bermanfaat. Pasti akan kembali lagi ke zona yang baik. Karena di dalam pesantren itu ada doa, ya, doa dari orang tuanya, doa dari sesamanya, doa dari kiai-kiainya, doa dari guru-gurunya, itu dia. Maka bersyukurlah, ya, kelak tangan-tangan mungil yang saat ini sedang, atau tangan-tangan mungil putra-putri Anda yang saat ini sedang, kalau malam ini jam berapa ini? Ya, malam ini masih belajar, ya. Bayangkan, ya, bangun pagi 3:30 atau sebelum itu sholat subuh jamaah, baca Quran, habis itu mandi, sarapan, masuk sekolah, istirahat hanya 1/4 menit, masuk lagi, pulang langsung sholat zuhur berjamaah, habis itu makan siang, durasinya cuma 45 menit sampai 30 menit, habis itu masuk kelas lagi sampai asar, sholat jamaah, baca Quran, ada waktu 1 jam untuk olahraga dan waktu santai, masuk lagi ke masjid, baca Quran, sholat maghrib berjamaah, pulang dari sholat maghrib baca Quran lagi, habis itu makan malam, ada waktu kurang lebih 45 menit, kemudian sholat isya jamaah, habis itu masuk kelas untuk belajar malam. Masya Allah, coba bayangkan, bisa apa enggak kalau kita normal saja? Kayaknya, tapi itu pembiasaan seperti ini, hidupnya akhirnya teratur, ya. Hidupnya teratur, minimal waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia, itu, ya. The time is pahala, the time is barokah, ya. Dan saya mendapatkan banyak testimoni dari para wali santri, ya. Mohon maaf, ada wali santri yang mungkin mengalami kemarin pas COVID itu, ya, ekonominya down, ya. Apa bahasanya itu apa, ya? Ya, lagi mengalami masalah dengan ekonominya, tapi kalau setiap kali mau bayar untuk anaknya mondok itu pasti ada, gitu, ya. Saya sering mendapatkan testimoni seperti itu. Ada wali santri yang menghadapi masalah dalam finansial, tapi selalu dimudahkan oleh Allah untuk
akan mengirim uang untuk putra-putrinya pas mondok. Jadi aneh ya. Begitu anaknya alumni dia mendapatkan masalah ekonomi, nggak dapat jalan keluarnya tidak semudah seperti ketika dia masih memondokkan putra-putrinya. Itulah yang aneh. Itu masuk dalam, itu nggak bisa dinalar ya. Oke, ini ya kak ya. Buku apa tadi ya? Oke, masya Allah. Maka ya moga-moga ya Anda semuanya nanti kelak diberikan zuriyah yang soleh dan solehah ya. Ada buku komik Top Secret Gontor itu juga punya ya. Top Secret Gontor ya, bagi para alumni atau bagi para santri atau para wali santri yang pengen tahu seluk-beluk Gontor, ini ada Top Secret Santri Gontor ya. Karena penerbitnya Turos ini adalah salah satu pemiliknya adalah alumni Gontor, jadi ya wajar sekali kalau beliau menerbitkan buku-buku Gontor ya. Top Secret Santri Gontor yang mengulas seluk-beluk santri Gontor plus suka dukanya menjadi santri Gontor ya. Buku ini wajib bagi calon wali santri dan juga sunnah muakkad bagi para alumni ya, karena akan mengembalikan memori-memori Anda ketika menjadi santri ya. Dan kesimpulannya orang yang belum tahu Gontor itu keras, Gontor itu disiplinnya tegas dan macam-macam. Tapi kesimpulan kita bagi alumni, Gontor itu asik gitu aja ya. Gontor itu asik, Gontor itu seru gitu ya. Ada ada momen-momen yang epik yang akan selalu kita rindukan ya. Ketika turun dari masjid, dikejar keamanan, dikumpulkan keamanan, dimarah-marahi ya. Pernah ketika biasanya kalau kelas 5 ya, santri kelas 5 di Gontor itu setiap Kamis malam itu ada evaluasi. Yang mengevaluasi adalah kalender. Belum ada bunda ya, kalender nanti kan dapat dari putrinya ya. Kalender coba nanti saya cari ya. Kemarin saya juga sudah usulkan ke Latansa Buku, cobalah buat toko online, nanti saya pasarkan gitu aja. Jadi pernah suatu ketika ya, kalau kelas 5 dikumpulkan itu setiap malam Jumat itu namanya Lailatul Hisab ya, Lailatul Hisab. Atau malam penghitungan, malam evaluasi, namanya Lailatul Hisab. Kita kelas 5 semuanya dikumpulkan di depan kantor keamanan dan biasanya seperti itu ya retorikanya. Pengurus keamanan marah-marah, kalian ini karena kesalahan gini ya. Pokoknya suasananya sangat tegang sekali, tegang banget, pokoknya tegang. Bahkan jarum jam pun akan kedengaran. Namun ada teman saya usil, entah karena jengkel sama keamanan, digembosi itu. Rodanya digembosin, suaranya kedengeran. Langsung suasana yang sebelumnya tegang berubah lebih tegang lagi. Waduh, luar biasa sekali ya. Tapi lucu kok bisa ya. Di waktu-waktu tegang seperti itu dia bisa gembosi rodanya sepeda keamanan, itu lucu. Sebenarnya kita pengen ketawa tapi ketawanya di perut. Ya Allah ya. Bukan, ini adalah ya, di halaman terakhir ini ada ember, ini ada gayung ya. Ini ada ember, ada gayung ya. Di sini ember ini warnanya hitam. Kenapa? Karena di sini tempat ngopi. Ya maksudnya dulu kita ketika buat kopi itu ya, pas kita jaga piket malam itu buat kopinya antara di ember atau di gayung ya. Di gayung kita buat kopi ya, kopinya karena tidak ada tempat yang lebih besar ya kecuali mungkin gayung ya. Akhirnya gayung kita cari air panas, kita ngaduk-ngaduk kopi di gayung. Tapi rasanya tetap kopi, bukan kopi rasa sabun, enggak. Tapi begitulah ya. Bahkan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Agama alumni Gontor ya, pas era SBY terakhir dan era Jokowi di awal itu, Pak Lukman Saifuddin, mantan Menteri Agama itu mengatakan bahwa beliau itu dulu sukanya membuat kopi menggunakan ember dan diaduk pakai gas stok ya. Maka kalau Anda pernah baca biografinya di Tempo itu, beliau fotonya sambil pegang ember sama pegang gas stok. Terus ini ada ember ya, ini ember. Ember ini buat apa? Ember itu buat mencuci ya. Tapi kalau bagi santri Gontor itu, ember itu bisa digunakan sebagai alat untuk membuat masakan mie ya. Mie, kalau kita masak mie butuh tempat besar, biasanya kita pakai ember ya. Tentunya embernya sudah dicuci ya, bukan ember yang masih ada sabun-sabun. Embernya kita cuci
dari air panas, mie kita masukkan ke situ. Habis itu kita aduk-aduk, habis itu kita makan bersama. Luar biasa enaknya, luar biasa. Itu biasanya piket malam ya. Kalau kopinya itu, oh ya Bunda, coba nanti Bunda ya, saya cek ya nanti ada nggak nanti ya. Kopinya fasilitasnya dari keamanan Pak ya. Yang Putri saya nggak tahu apakah Putri juga seperti ini apa tidak ya. Ya kalau di Gontor Putri nggak tahu ada cerita seperti ini apa. Kalau di Gontor Putra seperti ini Pak ya, gayung jadi ini suka aja ya. Dan ini mohon maaf tidak santri yang backgroundnya ayahnya kaya atau santri yang pas-pasan, sama saja makanya seperti ini ketika dalam momen jaga tiket malam ya. Jadi jangan bayangkan Masya Allah masa di Gontor makanya pakai ember, itu ketika momen tiket malam saja ya, jangan khawatir ya. Tapi disitulah uniknya dan lucunya ya dulu kita. Dan kita kadang kangen ya kalau ketemu sesama alumni, ayo kita buat mie dimakan bersama-sama gitu ya. Ya moga-moga nanti awal tahun 2023 sudah ada maklumatnya Pak ya, tunggu saja. Saya yakin insya Allah turun ya. Cuman mungkin nanti akan diatur ya. Dan mohon kerjasamanya supaya tidak membuat gaduh. Kadang itu santriwati itu wali santri itu begitu euforia ketika tahu dibolehkan sambangan gitu. Cuma foto terus. Ya tapi kalau di Putri itu kita ini ya, kalau menemui santriwati itu sini video call gitu. Kalau dia tahu gitu, kadang santriwatinya bertanya-tanya dipanggil sama ustadz siapa gitu ya. Makanya nggak pernah kenal gitu ya. Oke, ada Kak Fendi, terima kasih sudah bergabung. Kita berada di pukul 21.31 ya, 21 lebih 30 menit ya. Nanti jam 10 kita akan selesai ya. Ustaz Ana kan santri Gontor nih awal aktivi. Terus Ana ada musibah harus operasi, oh gitu ya. Terus gimana ini akhi? Terus dapat musibah harus operasi ya. Ya moga-moga ini ya, moga-moga lekas pulih ya. Ya salam dari ini aja lah, salam dari muhibbinnya ya. Salam dari keponakan Kiai gitu aja lah. Salam dari keponakan Kiai Hasan gitu aja. Nah, ini buka identitas dikit-dikit. Oke, terus Anda disuruh pulih terlebih dahulu. Betul, terus. Oke, ini siapa? Bed for Kids Ana Marhala 2004 ya. Terus ustadznya nyuruh ngulang mondok ustadznya. Iya, ngulang lagi, betul iya. Betul iya, gak apa-apa Aki, gak apa-apa. Pak Kivi ya, dari mana ini Aki Amin? Nah, saya setiap hari Ahad malam itu ngajar di Gontor. Ngajar guru-guru, ustadz-ustadz, bukan ngajar mu'alimin ya. Dan adik saya kelas 3 intensif. Ya ngulang mondok gak apa-apa Aki, tetap semangat ya. Di Bengkulu ngulang mondok. Gontornya Gontor mana ini? Gak apa-apa Aki, gak apa-apa, ngulang gak apa-apa. Oh antum yang Bengkulu ya. Gak apa-apa, semangat aja. Yang penting pulih dulu ya, karena perizinan di Gontor itu gak bisa lama-lama. Kalaupun dia lama dia harus ngulang. Oh Gontor 7. Di Gontor 7 itu di mana ya? Gontor 5 itu di Magelang. 6 itu Kendari, 7 di Jambi ya. Kok saya jadi lupa? Atau di Lampung, lupa saya. Ya Allah. Terus kalau masuk harus bawa apa lagi? Apa ngetes lagi? Enggak ngetes ya. Nanti kelas apa? Satu intensif, 3 intensif. Nanti ngulang. Maksudnya ngulang itu bagaimana? Ngulang kelas seperti semula. Oh di Lampung Gontor 7 ya. Oke. Ya ngulang, misalnya saat ini 1 intensif, nanti ya pas awal 1 intensif lagi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah kan ilmu itu kan tulus zaman ya, semakin
semakin lama semakin, apalagi ini kan kondisinya karena kesehatan ya, jadi tidak usah intensif ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah malu, tidak usah apa-apa. Insya Allah semuanya memahami bahwa akhi Amin ini karena ada permasalahan kesehatan harus istirahat dulu di pondok. Nah, atau mau belajar nahwu sorof dengan saya nggak apa-apa, online. Biar nanti balik ke pondok lebih dahsyat lagi nanti. Oke ya, sepertinya cuti. Iya cuti ya, iya benar cuti Pak ya. Jadi di Gontor itu izin nggak boleh lama. Kalaupun lama, misalnya lebih dari 2 minggu, dia harus mengajukan cuti ya. Mengajukan cuti dan konsekuensinya nanti tahun depan dia ngulang dari awal. Nggak apa-apa seperti itu. Karena di Gontor itu kan memang harus fisik sama